Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Isyadi Insani untuk menyampaikan paparan materinya terkait dengan penguatan organisasi profesi Polhut. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Terima kasih Pak Sudirman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk hadir baik yang melalui virtual maupun yang hadir secara on-site. Pertama-tama yang saya hormati Pak Dirjen Penegakan Hukum, Pak Dr. Rasio, ya, telah berkenan hadir, terima kasih. Yang saya hormati ya Pak Direktur ya, Penegakan dan Pengamanan, ya Pak Insinyur Sustio, ya. Kemudian yang hormati sahib saya Pak Karo Kepegawaian dan Organisasi, Pak Insinyur Abdul Hakim, ya. Yang saya hormati Pak Suryadi ya Dr. Suryadi ya, Ketua IPKI, ya, Ketua Umum IPKI biasanya gitu ya. Yang saya hormati ya dan saya banggakan Pak Dr. Suheri, ya ini Polhut utama ini Pak ya. Yang pertama ini Pak ya rintisannya. Sebentar lagi nyusul nih Pak Sutyo. Ya. Kemudian yang saya hormati perwakilan dari Direktur Perhutani ya yang berkenan hadir di sini. Kemudian di sini ada tim saya juga yang hadir di kesempatan ini, Saudari Isna dan Saudari Ayu ya hadir di sini ya. Dan yang saya banggakan ya Bapak Ibu sekalian, Polhut ya, baik yang datang secara on-site maupun yang hadir secara virtual ya. Selamat dan sukses ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi juga disebutkan bahwa tanggal 14 Desember ya, hari ulang tahunnya IPKI ya, kongresnya. Ya, 21. Nah, kalau itu kan waktu deklarasinya kan tanggal 14 Desember ya, 2011 dalam kongres tanggal 13 sampai 15 ya Desember di Hotel Cemara. Ya, yang dihadiri 68 orang, utusan dari 26 provinsi. Tadi terakhir disebutkan ada 27 provinsi. Berarti tambah satu provinsi. Nggak taunya pecahan itu ya. Jangan-jangan pecahan yang itu ya dari 34 itu. Luar biasa. Jadi organisasi ini sudah lama. Karena tadi untuk tema dari kami adalah penguatan organisasi profesi jabatan fungsional polisi kehutanan. Ya, maka ini pertama kali yang saya antarkan adalah keberadaan IPKI, Ikatan Polisi Kehutanan Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, di tayangan kami ya, penguatan. Lanjut saja. Hal yang penting kita perhatikan adalah bahwa terjadi sinergi, ya, dan diharapkan adanya sinergi antara organisasi profesi dengan instansi pembina dan sekaligus juga pejabat fungsional polisi kehutanan. Ya, kalau kita lihat ya, Bapak Ibu sekalian, lanjut saja. Nah, dalam konteks saat ini, tadi sempat disampaikan oleh Pak Kepala Biro ya, Pak Abdul Hakim, kaitannya dengan jabatan fungsional. Tadi juga ditegaskan oleh Pak Dirjen ya, pentingnya hubungan antara pejabat struktural dan pejabat fungsional. Kalau kita disebut dulu apa namanya Pak, Jafung. Nah, kalau Jafung itu kan jarang berfungsi. Nah, maka kemudian kalau Bapak Ibu telusur sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ya dan PP Nomor 11 tahun 2017, Junto PP 17 tahun 2020, istilah Jafung sudah nggak ada. Muncullah istilah JF. Nah, apa itu JF? Jelas fungsinya. Nah, ya kan? Oke. Kemudian apa itu JF? Jabatan favorit. Nah, buktinya apa? Setelah jadi JPT, karir akhirnya apa? JF. Nah, maka JF berarti jabatan final. Nah, ya, pensiunnya tidak jadi dirjen, tidak jadi direktur, ternyata pensiunnya Polhut, jabatan fungsional. Nah, ya, karena nambah jadi 60 jadi 65. Sehat-sehat. Ya, alhamdulillah, barakallah. Nah, terus kemudian JF berikutnya apa? Jelas fulusnya. Nah, tadi kan disebutkan kan, waduh ternyata tunjangannya kecil, gimana kita usulkan lagi untuk perubahannya. Nah, maka ditingkatkan. Ya, maka jelas fulusnya.
Kalau kita lihat dari kelas jabatannya juga jauh. Sama-sama sarjana, bahkan doktor. Kalau dia sebagai pelaksana, kelasnya hanya 7. Tapi kalau dia jadi polisi kehutanan, minimal kelasnya 8. Oh, meskipun S1 kelasnya 8. Bahkan diusulannya pasti yakin ya diusulkannya yang utama pasti 14 usulannya. Ya kan gitu ya Pak ya? Nah, Pak saya jelas itu. Nah, jadi satu tingkat di bawah direktur, kalau direktur 15, kalau dia 14. Kan gitu ya. Sedikit selisihnya, Pak. Selisihnya sedikit. Nah, jelas fulusnya. Nah, yang kemudian adalah jabatan fast track. Nah, itu jabatan fast track tadi keterkaitan antara struktural dengan fungsional. Kalau dia sudah mencapai polisi kehutanan madya, maka dapat melamar menjadi JPT Pratama tanpa diklat PIN 3. Betul. Bisa langsung itu. Nah. Oke. Yang berikutnya apa? Kalau sudah jabatan fungsional Polhut Utama dapat melamar JPT Madya tanpa diklat PIM 2. Oke ya, maka disebut jabatan fast track. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai menjadi JF yang terakhir yang saya sebutkan ini. Apa? Jabatan frustasi. Ya. Kenapa frustasi? Waduh Pak, angka kreditnya susah Pak, kan gitu ya. Waduh, banyak tuntutan dan seterusnya. Apalagi nanti ketemu debt collector. Ya, kalau orang yang kredit itu takutnya sama debt collector kan. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, tadi kita sudah lihat adanya organisasi profesi. Nah, kondisi saat ini dalam konteks kebijakan kita kenal adanya penyetaraan jabatan. Di mana di situ dialihkan dari struktural ke fungsional. Jadi ada istilah ngedadak JF. Nah, jadi kita dijadikan DF diberikan 3 pilihan. Pilihan pertama adalah dipaksa. Pilihan kedua adalah terpaksa. Pilihan ketiga adalah minta dipaksa. Untuk jadi jabatan fungsional. Tapi kalau jadi Polhut kayaknya enggak sih ya. Ya enggak salah kan, ya, kira-kira itu ya. Ya. Dari sini ya ketika ngedadak JF pasti banyak pertanyaan. Pak, saya kemudian tidak dipanggil jabatan saya. Kalau Pak Dirjen dipanggil Pak Dirjen, Pak Karo, Bu Direktur, kan gitu ya. Kalau jadi fungsional nggak mungkin dipanggil apa? Jabat fungsional, nggak mungkin kan? Pasti dipanggil namanya. Nah, itulah bedanya di situ ya. Jabatan fungsional itu kalau ngundang panggil namanya, jangan jabatannya. Ya, saya undang Polhut, ya, jabatan polisi hutan pertama. Yang datang siapa? Banyak kan gitu ya. Tapi kalau direktur penegakan dan pengamanan 1 orang, kepala biro kepegawaian dan organisasi 1 orang. Tapi kalau jabatan fungsional Polhut Madya yang datang banyak. Kan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu bedanya. Kalau jabatan fungsional dipanggil namanya. Jadi namanya siapa, koma, jabatan fungsional polisi kehutanan madya. Nah, jadi banggalah dengan nama. Karena nama itu adalah doa. Ya. Karena pernah ada orang sampai mati nggak punya nama. Nah, ini ada benar. Orang sampai mati nggak punya nama. Kok bisa Pak? Bisa. Contohnya siapa? Bin Sarbini. Namanya siapa? Bin Sarbini namanya siapa? Nggak ada, anaknya Sarbini. Binti Maimun, siapa namanya? Nggak ada, namanya anak perempuannya Maimun. Nah itu, nah ini kan jadi kita banggalah dengan nama itu ya. Jadi kalau jabatan fungsional dipanggil namanya, kan gitu ya. Jadi seperti tadi Pak Dr. Suheri, jabatan pejabat fungsional polisi kehutanan ahli utama. Jenderal. Ya, jadi kalau jabatan fungsional itu sebetulnya sebutan untuk istri. Ya, istri pertama, yang kedua istri muda, yang ketiga istri madya, yang keempat istri utama. Nah, gitu ya. Ya benar kan?
Ya betul, nggak ada. Makanya kalau sebutan istri itu, makanya ya, siapa? Iya, istri utama itu berarti bukan istri pertama, berarti istri keberapa? Istri keempat. Oke. Nah, dalam konteks penyetaraan pengalihan tadi ya terpaksa menjadi JF Polisi Kehutanan. Tapi di situ ternyata bukan sesuatu yang menyiksakan ya atau menyengsarakan, tidak ternyata. Tadi kalau dilihat dari tunjangan kinerjanya, dilihat dari ini sudah diusulkan tunjangan jabatannya, dilihat dari kelasnya, dilihat dan macam-macam ya. Bahkan kalau tadi menurut Pak Dirjen dari undang-undang saja diberikan kewenangan untuk penegakan hukum. Nah, sekarang ada namanya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Berarti Polhut kan sekaligus juga sebagai PPNS. PPNS itu adalah tugas tambahan. Nah, ini sudah ada didorong menjadi jabatan fungsional. Namanya jabatan fungsional penyidik pegawai negeri sipil. Instansi pembinanya adalah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, tetapi kan Polhut otomatis tidak jadi itu kan, tetap berarti harus ada penguatan terhadap jabatan-jabatan fungsional itu. Kalau tugasnya dimasukkan ke dalam tugas jabatan, ya maka itu menjadi tugas pokok, bukan tugas tambahan. Ada sebut apa bedanya Pak? Tambahan tugas dengan tugas tambahan, bedanya apa? Kalau tugas tambahan tidak ada kaitannya dengan jabatan. Tapi kalau tambahan tugas, nah ditambahkan tugas di dalam jabatannya, maka ada penguatan jabatan. Contoh, analis kepegawaian menjadi analis SDM aparatur. Ditambah apa? Tambahan tugasnya. Dia mengurusi RB, mengurusi pelayanan publik, mengurusi organisasi. Nah, itu ya, itu namanya tambahan tugas, bukan tugas tambahan. Nah, terkait dengan kondisi saat ini, tadi perlu penguatan. Penguatan apa? Penguatan kelembagaan. Jadi ada strategi menguatkan kelembagaan. Pak, saya tidak boleh nambah Pak. Ya jangan ditambah. Tapi ada organisasi eselon 2 yang ditambahkan fungsi itu. Nah, kalau itu ditambahkan otomatis tambah di bawahnya. Eselon 3-nya kalau Bapaknya ngusulin 1 eselon 3 dapat 1. Tapi kalau Bapak menambahkan fungsi di dalam eselon 2-nya, Bapak bisa tambah eselon 3 di bawahnya. Itu kira-kira seperti itu, Pak. Nah, itu kan namanya strategi. Iya, tapi kalau Bapak ngusulin UPT, ya UPT ya, yaitu paling tinggi adalah eselon 3. UPT itu. Nah, kalau mau buat UPT eselon 2 gimana, Pak? Caranya adalah bersamaan dengan pengusulan struktur organisasi kementeriannya. Nah, kalau Bapak ngusulin sendiri ditolak, pasti paling tinggi adalah eselon 3. Nah, ini ada strategi-strategi yang harus diambil itu di situ. Jadi ya, kan ibaratnya begitu kan, ya. Nah, itu jadi ada caranya bagaimana membuat strategi itu bisa diterima. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara jabatan fungsional, tadi kita bicara instansi pembina. Instansi pembina itu untuk Polisi Kehutanan adalah Kementerian LHK. Ada unit pembinanya. Ya, berarti unit pembinanya adalah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK. Ada di bawahnya lagi unit pembinanya lagi untuk yang level eselon 2. Berarti kalau dari sini berarti Direktur Penegakan dan Pengamanan ya. Ada di situ. Nah, sekarang pertanyaan kemudian di Direktur keurus enggak? Ini ada pertanyaan. Karena merupakan tambahan tugas dari direktorat itu. Makanya seringkali kami mengusulkan kalau bisa instansi pembina, dalam hal ini unit pembinanya adalah unit yang mandiri. Biasanya yang optimal itu digabungkan antara pengembangan dengan pembinaan. Maka ada istilah Pusbin Widya Iswara. Keurus Widya Iswaranya. Karena memang tugasnya pembinaan jabatan Widya Iswara, ya memang ngurusin Widya Iswara saja. Kan gitu. Ada Pusbin Diklat JF seperti di Kementerian Luar Negeri. Kalau dulu diplomat nggak keurus, penata kanselir nggak urus, penata komunikasi diplomatik nggak keurus. Sekarang ada memang tugasnya itu, bukan tugas tambahan. Jadi dia melaksanakan tugas itu
ya ada kinerja di dia. Tapi kalau di direktorat, kemungkinan, loh ini kan tugas tambahan. Boleh saya kerjakan kalau sempat, kalau enggak ya sudah. Nah, itu salah satunya ya. Oke, jadi ada unit teknis ke sana. Nah, ini salah satu upaya-upaya untuk menguatkan kedudukan jabatan fungsional. Ya, itu kira-kira seperti itu. Penganggarannya kalau di Direktorat Penegakan dan Pengamanan, apakah khusus untuk jabatan fungsional? Jawabannya tidak. Ya kalau sempat, kan gitu ya. Nah, kira-kira itu. Nah, ya itu kira-kira. Makanya biasanya itu dimunculkan satu namanya unit eselon 2 yang kaitannya dengan pembinaan. Kalau pembinaan sendiri nggak bisa Pak, gabungkan sama pelatihannya. Biasanya pusat pembinaan dan pelatihan jabatan fungsional. Nah, isinya memang di situ ya bagaimana ngurusin ya Pak ya. Ya meskipun yang diurusin nggak kurus-kurus ya, ngurusin polisi kehutanan khusus. Gitu. Kira-kira seperti itu. Itu kalau mau didorong ke arah sana. Nah, itu tugas instansi pembina, dalam hal ini unit pembina. Ya, lanjut. Nah, salah satunya kalau kita lihat dari tugasnya, lanjut saja. Instansi pembina tugasnya apa? Nomor 14-15. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi. Organisasi profesinya sudah ada, Pak. Saya lahir duluan dibandingkan dengan revisi Permenpannya, Pak. Saya lahir tadi di tanggal 14 deklarasinya, Desember 2011. Peraturan jabatan fungsional waktu itu Permenpan 17 2011. Hanya sampai madya. Kemudian diubah menjadi Permenpan nomor 21 tahun 2019, tanggal 11 November. Ya, tahun 2019. Berarti setelah Permenpan 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan dan pembinaan jabatan fungsional yang lahir tanggal 30 Juli tahun 2019. Artinya pengaturannya ikut pengaturan Permenpan 13. Nah, salah satunya ditanyakan, Pak, kenapa kalau mengerjakan tugas angka kreditnya tidak diakui kalau sudah naik jenjang? Sistemnya adalah SPBU. Tahu SPBU ya? Mulai dari 0. Ya, mulai dari 0. Artinya apa? Ketika seseorang naik jenjang, maka tugas yang dilakukan tidak sama dengan tugas yang dia lakukan pada jenjang tersebut. Maka dimulailah dari 0. Tetapi kalau di dalam pangkat, dalam jenjang yang sama, ya pangkatnya berbeda, maka itu tetap diakui. Contoh, dia ketika menjadi Polhut pertama, pangkatnya 3A. Untuk naik ke 3B, apa yang dikerjakan di 3A itu diakui. Karena memang yang dikerjakan masih sama tugas-tugasnya. Oke ya, itu kira-kira seperti itu. Itu kenapa mulai dari 0, kan gitu ya. Nah, yang berikutnya, Permen 13 mengamalkan sistem penilaian kinerja integrasi. Integrasi itu artinya antara SKP dengan PAK-nya itu selaras. Angka kredit itu nggak usah diburu, nggak usah dikejar-kejar ya. Karena apa? Merupakan konsekuensi dari pelaksanaan tugas. Jadi kalau tugasnya sudah direncanakan di dalam SKP-nya, direncanakan otomatis direncanakan juga dalam angka kreditnya. Ya, sesuai dengan PK perjanjian kinerja organisasinya. Maka kalau menyusun SKP itu bareng dengan menyusun rencana pencapaian angka kredit. Bersama juga rencana penyusunan kinerja organisasinya dalam satu waktu. Kumpulin Polhut di unit itu, ya di dalam pimpinannya Pak Direkturnya, umpamanya begitu. Terus kemudian yang eselon 3-nya kalau masih ada, kalau nggak koordinasi kumpulkan dari satu. Ini loh kegiatan saya, tolong diterjemahkan ke masing-masing. Nah kemudian baru dibicarakan bersama. Oh kamu kelebihan, kamu kekurangan, kamu gini-gini. Pak kita kurang semua Pak, saya tugaskan di luar unit. Ada kegiatan apa yang bisa dilakukan? Saya tugaskan dalam rangka pengembangan profesinya.
Artinya perencanaan angka kredit bersamaan dengan perencanaan SKP-nya, bersamaan dengan perencanaan kinerja organisasinya. Jadi kalau kita konsekuensi, ini suatu konsekuensi kita kerjakan pasti dapat, bukan kita memburu angka kreditnya. Nah ini yang sering-sering jadi salah, jadi jaga sembung, naik ojek, pegang botol, bawa golok. Terjemahkan sendiri, jangan itu ya. Oke ya. Jadi di sini memfasilitasi pembentukannya sudah terbentuk Pak. Ada ketentuan, diakui enggak? Sudah Pak, buktinya. Kemarin saya dengan teman-teman di direktur dengan baik-baik aja, bukan itu pengakuan. Ada enggak surat keputusan dari instansi pembina terkait dengan organisasi itu? Belum ada Pak. Loh tapi saya sudah berdiri lama, berteman baik. Ya, enggak seperti itu. Harus ada surat keputusan dari instansi pembinanya yang mengakui organisasi tersebut. Tapi untuk diakui ada syaratnya. Berbadan hukum, bukan berbadan dua ya. Berbadan hukum. Ya. Nantinya berbadan hukum tercatat di mana? Di Kumham. Ya, maka diusulkan. Maka dulu kan kita lihat ya, adanya IWI, Ikatan Widyawira Indonesia, menjadi APWI, Ikatan Profesi ya, Asosiasi Profesi Widyawira Indonesia, yang diakui oleh Kumham adalah APWI-nya. Nah, itu harus tahu. Untuk diakui sebagai organisasi badan hukum harus memiliki pengurus, harus memiliki AD ART, harus memiliki rencana kerja. Nah, itu yang penting di situ. Meskipun sudah ada, tapi harus diakui karena berdasarkan ketentuan seorang jabatan fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi dalam tanda petik yang diakui oleh instansi pembinanya. Nah, di situ ya. Nah, jadi perlu nanti Ikatan Polisi Kehutanan Indonesia harus melengkapi itu supaya dapat diakui, ada SK-nya. Kalau yang baru nih saya sudah diakui. Nah, ketika diakui konsekuensinya apa? Ada hubungan koordinatif, kolaboratif. Kalau ada kegiatan, IPKI bisa saja bekerja sama dengan Direktorat Penegakan dan Pengamanan, kan gitu ya, kegiatan apa, ada pelatihan dan seterusnya macam-macam. Ya gitu ya. Nah, itu di situ. Lalu nanti ada uji kompetensi dan seterusnya. Karena uji kompetensi sebetulnya di organisasi profesi. Karena organisasi profesinya belum melakukan atau belum melakukan itu, maka dilakukan oleh instansi pembinanya, unit pembinanya. Jadi itu ada memfasilitasi pembentukan. Yang kedua, memfasilitasi penyusunan penetapan kode etik dan kode perilaku jabatan fungsional yang bersangkutan. Karena tadi wajib, maka stelsel-nya adalah stelsel pasif. Diangkat jadi polisi kehutanan, otomatis jadi anggota profesi. Maka kemudian harus diopeni jawabannya. Apa? Dikirimi surat, selamat Anda telah bergabung sebagai anggota organisasi profesi. Ini kegiatannya, kewajibannya apa, disampaikan di situ. Nah, sekarang banyak orang yang jadi anggota polisi nggak ngerti saya jadi organisasi apa. Wajib. Karena dalam ketentuannya 5 tahun setelah dibentuknya jabatan fungsional, maka wajib memiliki organisasi profesi setelah 5 tahun. Nah, belum ada difasilitasi. Kalau sudah ada, gimana caranya difasilitasi untuk dapat diakui, keluarkan SK-nya. Ya, itu kira-kira yang perlu dilakukan. Kode etik, kode perilakunya juga begitu. Ketika membuat harus melibatkan instansi pembinanya. Ya, itu. Lanjut. Nah, tugas organisasi profesi. Kalau saya lihat tadi, ya, lanjut. Nah, kalau kita lihat di dalam organisasi profesi, kalau meskipun 2011 saya tadi tugasnya sama, menyusun kode etik, advokasi, memeriksa dan memberikan rekomendasi pelanggaran kode etik, sama. Cuma tadi terjemahkan lebih detail oleh Pak Karo ya, Pak Abdul Hakim tadi. Detail ternyata. Sebenarnya ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya tadi seperti yang disampaikan Pak Dirjen, harus kompeten, harus profesional. Di situ ada pembelajarannya, jelas kelembagaannya. Dia masuk di sana. Ya, nah ini penting ya, penting ya, karena tadi kalau seandainya kesejahteraannya kurang didorong, ya contoh kasus kemarin kasus PPNI, perawat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Itu juga direvisi di tahun 2019. Sudah dinyatakan di situ pendidikannya nurse, S1 nurse. Tapi pengakuannya belum 3B. Harusnya sudah 3B. Sama dengan dokter karena ada pendidikan profesi. Butuh pengakuan dari Dikbud, butuh pengakuan dan seterusnya. Nah, didoronglah oleh organisasi profesi itu. Ya, organisasi profesi perawat itu kuat ya. Karena dia pasti lulus, pasti nyari. Kenapa? Karena untuk bekerja dia pasti butuh ya sertifikasi STR-nya dan seterusnya, dia perlu di situ. Nah, itu jadi kuat dia. Akhirnya didorong oleh PPNI. Alhamdulillah kemarin berhasil. Keluarlah surat Menteri PAN RB terkait dengan perawat yang melamar sebagai calon PNS dan diangkat langsung 3B. 3A lagi, langsung 3B. Nah, itulah pentingnya organisasi profesi. Contoh kasus dokter yang di Manado waktu itu dianggap malpraktek. Pengadilan kalau mau keputusan, ID berkata, kalau itu ditetapkan sebagai pelanggaran, maka ID satu republik, dokter satu republik akan mogok. Nah, akhirnya bebas kan? Nah, ternyata tidak dianggap sebagai pelanggaran, kan memang tidak disengaja di sana. Nah, itu salah satu kedudukan organisasi profesi, kuat di sana. Ya, lanjut. Tapi harus selaras dengan kebijakan instansi pembinanya, ya kan, jangan nanti kalau enggak ya dicabut lagi pengakuannya, kan gitu. Nah, ini kira-kira seperti itu. Nah, sifatnya koordinatif dan fasilitatif. Lanjut. Instansi pembina, ya tadi ya ada upaya melakukan evaluasi. Ini kok IPKI kok sekian lama enggak kerja-kerja, ini apa sih kerjaannya? Ada enggak kegiatannya? Nah, itu penting juga. Kalau enggak udah saya ganti saja sama yang lain. Nah, umpamanya seperti itu. Atau pengurusnya ini ya terlalu banyak pergi ke hutan, lupa bahwa dia ngurusi organisasi profesi, umpamanya gitu ya. Nah, seperti itu bisa dilakukan ya. Oke, lanjut. Nah, jadi ketika kita bilang penguatan organisasi profesi, sebetulnya juga otomatis menguatkan pejabat fungsionalnya. Ya, tampaknya harus ada hubungan yang selaras antara instansi pengguna. Nah, kemudian pertanyaannya adalah Polhut ini adalah jabatan fungsional tertutup. Ya, tertutup ya? Atau terbuka? Terbuka, berarti ada di provinsi, dinas kehutanan, dan seterusnya. Nah, kadang pertanyaannya adalah, kalau itu terbuka, artinya ada instansi lain, instansi pengguna yang juga melakukan jabatan fungsional itu. Menpan kemarin sudah mendorong keberlakuan yang sama untuk jabatan fungsional. Ya kalau sama-sama Polhut ya kelasnya sama lah, di provinsi, kabupaten, kota ya sama. Nah, itulah yang kita lakukan teman-teman untuk apa? Perencana kemarin. Sudah terima ya perencana. Kita samakan, yang awalnya dengan Bappenas beda. Kita samakan kelasnya. Mau di Bappenas kek, mau di Kementerian Kehutanan kek, ya lingkungan hidup dan kehutanan, mau di dinas provinsi, modal semua sama kelasnya. Begitu juga kita dorong auditor. Alhamdulillah auditor juga sudah setuju. Kelasnya juga sama nanti dengan yang di BPKP. Ya, begitu juga ini harapannya nanti kalau usulan untuk revisi kelas jabatan polisi kehutanan ya sama, mau di dinas provinsi, kabupaten, kota maupun di KLK, LHK ya sama kelasnya. Jadi harapannya kesejahteraannya relatif akan sama. Nah, lanjut. Nah, kinerja polisi kehutanan. Tadi disebutkan di situ ya. Kalau kita berbicara SKP angka kredit satu kesatuan ya. Jangan dipisahkan. Lanjut saja. Ya, lanjut. Nah, terus lanjut aja. Ini sudah kita bicarakan. Lanjut. Karena nanti lebih banyak didiskusi. Nah, kita sekarang lihat ya IPKI tadi itu ya, harus wajib menjadi anggota. Otomatis tanda bukti jadi anggota apa? Punya kartu anggota, terregistrasi, ya. Nah, lalu bisa dipetakan siapa yang sudah mengikuti atau memiliki kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan profesi. Karena apa? Karena ada tuntutan minimal 20 jam per tahun. Nah, ini kan kalau nggak kerjasama dengan IPKI-nya harus bangkit juga. Jangan sampai nanti itu tadi karena tugas tambahan dari unit kerja, ya. Kemudian yang ini juga jadi tugas tambahan juga, ya akhirnya ya nggak keurus. Nah, ini harapannya
bisa ada saling komunikasi. Jadi dalam perencanaan bisa saja melibatkan IPKI, kegiatan-kegiatan pengembangan, uji kompetensi dan seterusnya sudah di situ ya. Bahkan seminar begini, ini kan menambah angka kredit kan bagi Polhut ya. Angka kredit, kegiatan ini keluarkan sertifikat. Ya, pengakuan. Jadi jangan hanya kegiatan-kegiatan gini, sudah direncanakan ada sertifikatnya ya. Nah, sertifikat ditandatangani Pak Dirjen, oh, luar biasa. Kan gitu ya Pak ya. Diketahui dari kepala bironya dan seterusnya ada tanda itu sudah sertifikat. Nah, tapi hati-hati ya, sertifikat pelatihan itu berlakunya cuma 2 tahun ya. Setelah 2 tahun tidak dinilaikan, angus, hilang, udah. Nah maka perlu kemudian ada kegiatan lagi kan gitu ya, yang selalu berterus-terusnya, itu yang penting di situ. Nah, lanjut. Nah ini hal-hal yang perlu ya, menyusun menikah etik sudah, menyusun standar kompetensi profesi, uji kompetensi, ya pemberian advokasi, pengembangan profesi dan seterusnya. Nah, ini mulailah nanti kalau kita lihat bicara kompetensi tadi ya. Kompetensi itu berarti harus bisa didorong untuk kegiatan uji kompetensi, sertifikasi dan seterusnya. Artinya kita bedakan mana Polhut yang sudah tersertifikasi ya, mana yang belum diikutkan dalam pembentukan dan seterusnya. Itu hal yang penting. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah untuk meningkatkan profesionalisme jabatan fungsional polisi kehutanan perlu sinergitas kolaborasi antara instansi pembina, dalam hal ini unit pembinanya, ya, kemudian instansi pengguna, dalam hal ini yang mengelola kinerja kepegawaian dari pejabat fungsional yang berjalan, yang berikutnya adalah organisasi profesi dari jabatan fungsional yang berjalan, dan yang lebih penting adalah pejabat fungsional yang bersangkutan. Ya, jadi kalau sudah ada kolaborasi ini, harapannya ke depan polisi kehutanan bisa kuat, ya, bisa profesional, ya, dan bisa sejahtera. Karena ujung-ujungnya adalah sejahtera. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian pertanyaan dari Pak Gunawan ya, dari Perhutani. Ya, dari Perhutani ya. Ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Ini menjadi tonggak pegawai di BUMN. Karena kalau kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 junto Undang-Undang 4399 ya, yang lama ya, sebelum diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai negeri ya, itu ada 4 unsur. Ya, tambah 1 nanti. Yaitu TNI, Polri, pegawai BUMN, PNS dan non PNS atau dengan nama lain. Ya. Tapi satu persatu kemudian melepaskan diri dari pengaturan itu. Yang pertama keluar adalah TNI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Peraturan pelaksanaannya adalah PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. Di tahun 2002 juga keluar juga kepolisian dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan pelaksanaannya Nomor 1 Tahun 2003. Nah, terus di tahun 2003 keluarlah pegawai BUMN ya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pengaturan kepegawaiannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ya, PP-nya nomor 31 tahun 2006 ya. Dan kemudian di situ muncul peraturan Menteri Tenaga Kerja Per/1/6/2004 tentang PKWT. Apa maknanya di sini? Bahwa BUMN kepegawaiannya terpisah dari kepegawaian instansi pemerintah, terpisah. Nah, karena kalau kemudian di tahun 2014 kan keluar juga PNS dari pegawai negeri itu, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 junto 4399 dan dinyatakan tidak berlaku.
Nah, makanya di tahun 2004 pegawai BUMN diberikan pilihan, yang PNS yang ada di sana maksudnya, apakah kembali ke instansi induknya sebagai PNS atau mengundurkan dari PNS menjadi pegawai BUMN. Nah, praktis saat itu tidak ada PNS yang ada di BUMN. Nah, terkait dengan fungsi, ketika kita bicara fungsi kaitannya dengan polisi kehutanan. Polisi kehutanan tadi sudah dideklar ya dengan Permenpan nomor 21 tahun 2019 ya tentang jabatan fungsional polisi kehutanan. Artinya itu menjadi ranahnya ASN. Yang boleh menjadi polisi kehutanan itu adalah PNS. Dibuka enggak untuk P3K? Kemarin ada surat dibuka ya? Enggak. Masih PNS kan gitu ya, karena kaitannya dengan fungsi-fungsi penyidikan dan seterusnya kan gitu ya, ada rahasia negara di sana dan seterusnya, maka tidak dibuka. Padahal sebetulnya dalam kenyataannya sebetulnya bisa saja dimungkinkan kan gitu ya, karena lihat dari fungsi. Nah, ketika kita berbicara kemudian ada fungsi kaitannya dengan polisi kehutanan di perhutani. Berarti di luar instansi pemerintah dalam hari ini ya pengaturannya ya. Maka kita sebetulnya idenya adalah kesetaraan jabatan. Kesetaraan jabatan. Kita kenal ya, jabatan fungsional guru itu untuk PNS atau P3K, untuk ASN, bukan untuk guru swasta. Tapi profesinya sama, sama-sama guru. Dokter ada di rumah sakit pemerintah, ada di rumah sakit swasta. Tapi kalau jabatan fungsional dokter itu untuk PNS atau P3K. Tapi profesi dokter boleh dimiliki oleh pegawai swasta. Nah, demikian juga ketika kita bicara mengenai polisi kehutanan. Kita kan bicara profesi. Profesi polisi kehutanan bisa diwadahi dalam bentuk jabatan fungsional di instansi pemerintah, yaitu oleh PNS ya, harus PNS. Yang lain adalah profesi polisi kehutanan di luar instansi pemerintah, nah, tapi dengan nama lain, kan gitu ya, bisa dengan nama lain atau kesetaraan jabatan yang ada di sana. Maka tadi kalau lihat jabatannya kan beda-beda tadi Pak. Oh di sini kan ada pertama muda madya, kalau yang terampil ada tadi ya, mahir, terampil dan penyelia. Kalau di sana tadi kalau kita lihat ada sampai mantri dan macam-macam dan situ ya. Nah. Jadi kita cari kesamaan profesinya. Dimungkinkan, ya. Sehingga di perhutani pun ada profesi polisi kehutanan ada, tapi dengan nama lain. Nah, gitu ya, dimungkinkan. Ngikutin pertama nanti setara dengan apa di sana, yang muda setara dengan apa, yang madya setara dengan apa. Begitu juga pemenuhan kompetensinya. Ketika kita bicara kompetensi, maka kompetensi yang dimaksudkan kalau ASN kan dengan Permenpan 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Tapi di sisi lain kalau di luar ada namanya KKNI, ya dengan Perpres nomor 8 tahun 2012. Nah di sini menganut RMCS, di sini menganut RCL. Tapi kan ada bridgingnya, kesetaraan kompetensinya. Jadi polisi kehutanan di non ASN apa? Kesetaraan kompetensinya. Jadi kata kuncinya dimungkinkan Pak Gunawan ya dengan pengaturan itu. Oke. Nah profesinya sekarang pembinanya siapa? Kan begitu, ini jadi permasalahan ini. Kalau kita bicara tadi disebutkan masih di bawah kepolisian Pak. Memang kalau berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar pembentukan PPNS menurut versinya kepolisian. Tapi ada fungsi PPNS muncul dari undang-undang yang lain, yaitu salah satunya adalah KUHP. Ya, di situ ya, KUHP ini muncul bahwa PPNS yang dimaksud tidak di bawah kepolisian. Dia berdiri sendiri. Hanya masalahnya adalah pengembangan profesi penyidik, kepelatihan dan seterusnya itu dimiliki oleh kepolisian. Sertifikasinya ya lulus di sana. Penetapannya oleh Kumham, tapi kan kalau tidak tanpa pelatihan nggak mungkin dia akan ditetapkan. Nah harusnya ada pelatihan mandiri terkait dengan itu. Penyidik pegawai negeri sipil yang berasal dari undang-undang KUHP.
Berdiri sendiri, punya pelatihan sendiri. Kalau pelatihannya masih nginduk ya berarti ketentuan aturannya masih ikut kepolisian kan? Dan di sana jelas dinyatakan PPNS adalah pembantu tugas kepolisian. Terang-terangan di dalam undang-undang yang undang-undang kepolisian ya. Ya, tetapi kalau di KUHP enggak, dia bukan pembantu tugas kepolisian. Nah, maka apa-apa berhenti di dalam proses tadi, proses berikutnya keperadilannya masuk ke penyidikan dan seterusnya, masuk ke kepolisian. Nah, dilengkapi dengan senjata dan seterusnya itu memang penting. Tapi kan pertanyaan kemudian adalah penguatan fungsinya ini dari mana di aturannya, kita lihat seperti itu tadi. Jadi kalau saya jawab pertanyaannya Pak Gunawan, dimungkinkan perlu adanya kesetaraan jabatan, berada pengaturan dan seterusnya, pelatihan kompetensi. Nah, kan kebetulan untuk polisi kehutanan itu instansi pembinaan adalah KLHK. Yang mau tidak mau KLHK harus memikirkan itu. Ya. Karena tidak ada 4.000 sampai 5.000 loh, itu bukan barang yang sedikit itu Pak. Betul. Ya, nah, dan itu perlu ditingkatkan profesionalisme dan seterusnya. Itu kira-kira itu ya Pak ya. Jadi dibuat pengaturan bridging ke teman-teman yang ada di BUMN dalam hal ini di Perhutani. Ya, oke, kasih. Kemudian pertanyaan Pak Suheri ini langsung melukik nih Pak Dr. Suheri ini menunjukkan beliau itu orang yang pengalaman kan gitu ya. Oh, ya. Yang pertama adalah pertanyaannya. Ketika kita berbicara ada pelanggaran kode etik, kita berbicara di sini. Profesi ASN itu ada berapa sih? Minimal itu sebenarnya ada 2 profesi ASN. Yang pertama adalah berdasarkan pasal 126 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Muncul di sana namanya Korps Profesi Pegawai ASN. KPP ASN yang selanjutnya disebut Korpri kan gitu ya. Nah, di sana muncul. Sekarang dari rancangan kebetulan saya ikut merumuskan dan ikut membahas kaitannya dengan profesi ASN tersebut. 1. Di sisi lain ada profesi terkait dengan jabatan. Ya, jadi ada 2, profesi pegawai ASN itu berlaku keseluruhan, artinya jabatan apapun juga profesinya, kode etiknya harus ngikutin itu. Nah kan sudah ditetapkan ya, jadi sampai core value-nya dan seterusnya tadi Pak Karo Abdul Hakim. Di sisi lain ada kode etik dan kode profesi jabatan. Ya, ada untuk JPT, ada untuk jabatan fungsional, fungsionalnya apa dan seterusnya. Nah di sini kemudian muncullah kemudian organisasi-organisasi profesi yang kaitannya dengan jabatan itu. Maka kenapa harus mendapatkan pengakuan? Karena dia mempunyai tugas itu. Nah, maka kemarin ketika membahas Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor revisi ya, Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 2014 ya, 2004, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 yang sudah direvisi. Salah satunya begini, Pak, kita kan profesi khusus Pak, kita punya kok di situ komisi kejaksaan dan seterusnya. Ya, sebagai jaksanya. Tapi kalau sebagai ASN-nya ada. Nah, ini perlu dipisahkan ya Pak Suheri, mohon izin. Jadi ketika yang bersangkutan tadi melakukan pelanggaran, berarti ada 2 kode etik yang dia liputi. Pertama adalah statusnya dia sebagai PNS, berarti ada kode etik, kode perilaku ASN yang dia langgar. Maka muncullah di situ penegak kode etik, kode perilaku, siapa di situ? Oh, institusi pengawas internal. Dalam hal ini adalah inspektorat. Dia mengawasi bukan jarak tembaknya sekian sehingga kena, enggak, itu bukan hanya dia nggak punya kompetensi itu. Yang dia punya kompetensinya itu kaitannya dengan kode etik dan kode perilaku sebagai ASN-nya. Tapi kalau kemudian sebagai profesinya, nah itu sendiri. Nah itulah sebetulnya fungsi organisasi profesinya, memberikan rekomendasi. Pengambil keputusannya tetap PPK, PYB dan seterusnya. PPK PYB pun bisa mengambil keputusan setelah mendapatkan masukan, katanya kalau salah satunya terkait dengan karena senjata mungkin ada kaitannya dengan aparat penegak hukum. Itu bisa dilakukan setelah dilakukan penyidikan dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya ini ada hal yang jumbuh ini Pak. Ya, yang pertama tadi inspektur memang punya kewenangan kode etik sebagai ASN-nya. Tapi kalau sebagai profesinya dia nggak berhak itu Pak. Maka muncullah organisasi profesi ini yang diakui oleh instansi pembinanya.
kan gitu. Nah ini yang perlu, makanya kode etik itu perlu dibuat. Bisa jadi loh, seseorang diberhentikan dari jabatannya, tapi tidak diberhentikan dari ASN-nya. Tapi kalau orang diberhentikan dari ASN-nya, pasti diberhentikan dari jabatannya. Contoh, ketika seseorang ya dianggap dia melanggar kode etik tertentu, tapi bukan merupakan hal yang fatal sehingga dia tidak diberhentikan dari ASN-nya, maka dia dipindahkan ke jabatan yang lain. Dia selamanya tidak boleh mengikuti, tidak boleh duduk di dalam profesi itu, kan gitu. Itu dimungkinkan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Terima kasih, saya langsung saja ya. Jabatan fungsional, jabatan yang sifatnya nasional, artinya perlakuan di pusat dan di daerah sama. Hanya memang kalau kita lihat dari unsur keseragaman, ya kalau kita lihat pegawai itu jabatan fungsional mempunyai 3. Yang pertama gaji, kalau gaji pasti sama nasional. Yang kedua adalah tunjangan jabatan sama. Yang berbeda adalah tunjangan kinerja. Kenapa tunjangan kinerja ini berbeda? Tunjangan kinerja itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah pencapaian RB. Yang kedua adalah opini BPK. Yang ketiga adalah nilai sakip. Di mana masing-masing instansi itu berbeda-beda. Seperti di Kementerian Keuangan sudah 100%, di Menpan baru 80%. Di KLK berapa, begitu juga di provinsi mana berapa, di kabupaten mana berapa, dan seterusnya, itu akan berbeda-beda. Nah, kalau untuk daerah, khusus daerah, salah satu pertimbangannya adalah pendapatan asli daerah. Nah, maka pendapatan asli daerah itu menentukan berapa besarnya tunjangan kinerja yang bisa diberikan. Untuk DKI, pasti berbeda pendapatnya, PAD-nya besar, begitu juga Jawa Barat, Bandung, dan seterusnya, dibandingkan dengan daerah lain. Tetapi untuk Menpan prinsipnya kesejahteraan yang dimaksud adalah dengan pemberian kelas jabatan yang sama untuk Polhut. Jadi kalau di Polhut di sini 8, ya di daerah ya 8, ya 9, ya 9, dan seterusnya. Seperti itu ya. Hanya nilainya memang akan berbeda, ditentukan kemampuan dari daerah masing-masing untuk PAD-nya ya. Ada kalanya kita berikan kelas yang sama, tapi pembayarannya hanya diberikan 50% karena kemampuan daerahnya 50%. Tapi kalau di instansi pusat memang dibayarkan dengan APBN, ya dibayarkan Menteri Keuangan. Tapi kalau di daerah diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, ya, dan itu tergantung kemampuan daerah. Tapi prinsipnya kalau standar kelasnya dan seterusnya kita samakan. Itu yang penting di situ. Kaitannya yang kedua, kaitannya dengan seragam. Seragam itu memang diatur menjadi kewenangan dari Kementerian PAN, yaitu di Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana. Di sana ada aturan terkait dengan seragam. Yang dimungkinkan untuk mendapatkan seragam itu adalah mereka yang merupakan petugas lapangan dengan kriteria tertentu. Ya, makanya kalau saat polisi kehutanan mungkin masuk di dalam kategori itu. Seperti bea cukai itu ada ya, masuk di kategori, dan itu bisa diusulkan untuk kemudian dibicarakan berapa besarnya, tergantung dari Kementerian Keuangan juga kaitannya dengan nilai yang diberikan. Nah, maka itu kan semuanya perlu upaya ya, kesadaran untuk mengajukan ya posisi itu ya. Kalau Menpan memang tidak boleh punya seragam karena bukan orang lapangan ya, di samping itu jumlahnya juga tidak banyak. Nah, maka Menpan seragamnya beli sendiri kan gitu ya. Itu bedanya di situ. Jadi ada memang kebijakan kaitannya dengan pengaturan seragam. Itu di Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana. Di sana ada pengaturannya. Terus kemudian kaitannya dengan yang madya otomatis menjadi PPNS. PPNS itu kan tugas tambahan ya. Jadi tidak semua polisi kehutanan itu menjadi PPNS. Karena PPNS syaratnya harus mengikuti pelatihan ya dan seterusnya, kemudian ditetapkan dengan keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM, dalam ini Direktorat Jenderal AHU ya. Menurut saya Administrasi Hukum Umum di sana. Nah, memang ada upaya untuk mendorong PPNS itu menjadi jabatan fungsional. Nah, maka tadi kalau ingin itu menjadi wajib, maka bukan tugas tambahan tapi tambahan tugas. Ya. Jadi tambahan tugas itu artinya itu otomatis melekat di jabatan itu. Ya.
Nah, bedanya di situ. Bagaimana kita menguatkan jabatan itu dengan tambahan tugas sebagai katakanlah penyidik dan seterusnya. Karena kita ketahui penyidik ada kan penyidik KPK itu kan ada, penyidik BNN itu ada. Nah, itu karena memang ditambahkan tugas itu sesuai dengan undang-undangnya. Bukan menjadi tugas tambahan. Kalau namanya tugas tambahan itu tugas yang tidak terkait dengan tugas pokoknya, maka tidak semua orang akan mendapatkan tugas tambahan. Tapi kalau tambahan tugas dari Polhut, ya otomatis itu akan wajib dilaksanakan. Itu kira-kira itu. Terus kaitannya dengan angka kredit. Berdasarkan ketentuan Permen Pan 13 tahun 2019 tentang pengusulan penetapan dan pembinaan jabatan fungsional, itu dengan dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh jabatan fungsional itu orientasinya adalah output, bukan proses. Makanya waktu itu bidan dalam menyusun SKP itu bisa sampai 125. Karena dasarnya proses. Nah, kita ubah itu sekarang dasarnya adalah output. Maka sekarang jabatan-jabatan fungsional itu angka kreditnya besar-besar. Bahkan ada yang 5. Ada yang 5 ya dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa lihat di situ ya. Jadi bukan by proses lagi tapi by output. Jadi kalau sekarang melakukan kegiatan-kegiatan, coba kita bisa kemudian nanti dilihat apakah perlu dilakukan revisi untuk melihat pengrumpunan menjadi satu output sehingga angka kreditnya akan besar. Itu bedanya di situ ya. Kalau dulu kan 0,001 ya karena by proses. Katakanlah memeriksa terus kemudian apa itu sendiri-sendiri terpisah. Lah sekarang digabung semua. Memeriksa sampai hasilnya laporan itu jadi satu. Maka menjadi angka kredit yang besar. Itu yang penting bisa dilakukan. Makanya sekarang angka kreditnya nggak banyak-banyak. Butir-butir kegiatannya nggak banyak. Paling-paling cuma 100, 200. Kalau dulu sampai 500. Sekarang enggak, karena kita gabung-gabungkan menjadi dalam satu output. Nah, terus kemudian yang berikutnya kaitannya dengan tugas teman-teman yang ada di daerah. Tadi kaitannya dengan rumah tadi itu ya. Karena sifatnya nasional, rumahnya ada di daerah, tapi perlakuannya kan sama. Untuk teman-teman di daerah terpencil ya, dan kemudian mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator atau dengan nama lain ketua tim dan seterusnya, itu mendapatkan 25% angka kredit untuk sekali kenaikan pangkat. Itu ada di dalam pasal 77 ayat 2 dan ayat 3. Ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Kalau ayat 1 menyatakan apabila jabatan fungsional itu berada di daerah terpencil, terluar dan seterusnya, maka dia mendapatkan 25% angka kredit untuk kenaikan pangkat. Dalam satu kali ya, artinya di sepanjang dia melaksanakan tugas itu di sana minimal 1 tahun. Begitu juga dengan yang mereka mendapatkan tugas sebagai ketua tim dan seterusnya, itu dihargai 25% angka kredit. Yang sekarang koordinator, subkoordinator, sepanjang dia melaksanakan tugas itu minimal 1 tahun atau sekali dalam kenaikan pangkat, sekali dalam penilaian angka kredit, itu namanya 1 tahun. Nah, Pak, kaitannya dengan menjadi anggota organisasi profesi kalau dulu dihargai Pak, kalau sekarang bagaimana Pak? Ada perubahan mendasar terkait dengan pengubahan pengaturan jabatan fungsional yang sifatnya konvensional. Konvensional itu yang dulu ya, berarti kayak gitu, belakangnya ada bunyinya dan angka kreditnya. Jadi jabatan fungsional, berarti Permen Pan 17 tahun 2011 itu bunyinya pasti jabatan fungsional polisi kehutatan dan angka kreditnya. Bunyinya seperti itu. Karena kan sudah tidak ada. Karena sifatnya, karena setelah Permen 13 2019 menjadi terintegrasi. Artinya apa? Artinya bahwa kalau dia melaksanakan tugas pokok, dia bisa naik pangkat. Tapi kalau dia tidak melaksanakan tugas pokok, maka dia tidak akan bisa naik pangkat. Meskipun pendidikannya naik terus. Kalau dulu orang berusaha naik jenjang jabatan fungsional itu karena sekolah. Sekolah, ikut pelatihan, ikut apa, itu naik dia, cepat dia. Maka orang yang bekerja tidak dihargai. Nah sekarang dibalik, harus melaksanakan tugas pokoknya. Sedangkan peningkatan pendidikan kan diakui paling banyak 25%. Ya, ada 2% dari angka kredit yang dia terima di situ. Nah itu sehingga orang tidak cenderung mencari kenaikan jenjang dengan cara sekolah, kerja kagak, sekolah terus, tahu-tahu, wow udah tinggi. Nah sekarang enggak, sepanjang dia tidak melaksanakan tugas pokok, enggak bakal dia bukan
meskipun sekolah. Tapi sekolah itu tetap dihitung. Ya, paling banyak adalah 25% ya dari nilai. Nanti ada aturannya di dalam peraturan masing-masing peraturan menteri. Jadi sedangkan menjadi anggota profesi tetap dihitung. Dihitungnya bukan menjadi anggota profesinya, tapi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi profesinya. Ya, contoh kalau dia sebagai ketua umum, ya, IPKI kan gitu ya, polisi kehutanan tadi ya, IPKI. Apa yang dia lakukan? Oh, dia menyusun ini, melakukan ini. Nah, itu yang dihargai kegiatannya, bukan jabatannya. Ya, saya sebagai anggota, ya enggak. Tapi dalam anggota itu dia aktif apa? Oh, dia melakukan kegiatan, ikut ini, ikut melakukan, itu yang dihargai sebetulnya. Bukan karena keanggotaannya sebagai anggota IPKI tadi itu. Tapi kegiatan apa yang dilakukan ketika dia menjadi anggota itu. Jadi tetap dihargai, bukan hanya sekedar status anggotanya. Karena banyak anggota yang sepanjang jadi anggota doang, tapi kerja juga melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan organisasi profesi itu tidak dilakukan. Itu yang sebetulnya dibalik, jadi bukan karena keanggotaannya, tapi ke partisipasinya dia sebagai anggota yang dilakukan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IPKI. Itu kira-kira seperti itu. Jadi tetap dihitung, hanya bedanya dulu statusnya dihitung, kalau sekarang partisipasinya yang dihitung, melakukan kegiatan apa yang dihitung. Itu ya, tetap dihitung. Ya, kira-kira itu. Lalu kemudian kaitannya dengan butir kegiatan sudah ya, kesejahteraan tadi sudah ya. Intinya adalah ya, kalau kegiatan operasional, Pak penyuluh dapat nih Pak kegiatan operasional. Bagaimana dengan polisi kehutanan? Dapat enggak ya? Kan gitu ya. Nah, ini kan menyangkut kaitannya dengan pengaturan ya. Pengaturan dari jabatan fungsional itu. Ada memang jabatan-jabatan fungsional tertentu yang mendapatkan tunjangan risiko. Sementara masih ada ini Pak. Seperti peranata nuklir itu ya. Peranata nuklir itu ada risikonya. Dan maka dia mendapatkan. Tapi sekarang untuk tunjangan-tunjangan sifatnya khusus memang sering ditiadakan ya. Kalau mau diperjuangkan bisa saja. Ya bisa saja, itu sesuai dengan PP 7 tahun 77 ya. Tujuan 77 ya, itu dimungkinkan adanya pengajuan tunjangan. Tapi kalau pengajuan tunjangan khusus itu kewenangan dari presiden, bukan kewenangan dari menteri LHK, bukan, tapi kewenangan dari presiden. Ya, presiden bisa memberikan itu. Nah, tapi untuk biaya operasional ya disesuaikan dengan tugas yang dia lakukan, ya. Karena kita kan tadi ada gaji, ada tunjangan kinerja, ada tunjangan jabatan. Nah, itu kan untuk mengcover segala hal yang dia lakukan. Tetapi kalau untuk biaya operasionalnya yaitu nanti bisa diusulkan sebetulnya. Ya, disetujui enggak dengan oleh Menteri Keuangan? Ya tergantung perjuangannya. Ya. Tetapi kalau sekarang ada teman-teman di pemerintah daerah, ya di pemerintah daerah itu juga perjuangan pengaturan keuangannya kan melalui Kementerian Dalam Negeri ya kaitannya ini ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing. Ya. Jadi dimungkinkan tapi melalui proses, tapi melibatkan kewenangan kalau di instansi pusat oleh Kementerian Keuangan, kalau instansi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga dengan ini bisa menjadi pengetahuan atau menjadi hal-hal yang bisa dipahami oleh teman-teman. Saya pikir itu. Terima kasih. Ada kasih tambahan ya. Jadi kaitannya dengan jabatan fungsional untuk level pertama muda madya utama. Konsepnya begini. Ketika kita berbicara mengenai tugasnya, itu kan kita ada konsep namanya siklus Deming ya. Siklus Deming itu ada namanya Plan, Do, Check, Act. Ya, Plan, Do, Check, Act. Untuk jabatan fungsional jenjang pertama dan muda itu lebih banyak di Do. Pekerjaannya itu Do. Ya, Do itu kan berarti kan lapangan dan seterusnya itu Do. Ya. Kemudian untuk jenjang madya itu lebih banyak di cek dan plan. Jadi cek dan plan. Ya. Untuk jenjang utama itu lebih banyak di act dan plan. Nah, jadi kalau kita lihat tugas-tugas polisi kehutanan, ya, kita lihat yang madya itu berarti banyak apanya? Banyak cek dan banyak yang plannya, perencanaan. Perencanaan bukan perencanaan kegiatan ya, tapi perencanaan untuk
kaitannya dengan kegiatan polisi kehutanan, ya unitnya dan seterusnya. Kalau yang utama nanti kan perencanaan strategiknya. Nah, kali ini kan taktis ya, perencanaan taktis yang itu masuk di. Nah, begitu juga untuk cek yang dimaksudkan itu adalah banyak analisisnya, kan gitu ya. Nah, kita bisa inventarisasi, dimungkinkan enggak kegiatan itu ada di rumah jabatan itu. Kalau tidak ada sampai kapanpun sebetulnya tidak layak di situ ada madya. Gitu loh. Nah, makanya rumah tadi itu menunjukkan seberapa lengkap jenjang yang ada di sana. Kalau di rumah besarnya pasti sampai utama. Tapi kalau di rumah yang di bawahnya kemungkinan paling tinggi madya. Kalau di rumah yang paling kecil mungkin paling tinggi muda karena banyak dunya. Jadi jangan dipaksa di rumah kecil harus ada madyanya, pasti nggak ada pekerjaan dan nggak bisa naik pangkat dia. Karena akan kesulitan mengumpulkan angka kredit. Jadi itu yang perlu dilihat adalah kesesuaian jenjang dengan rumahnya. Ya, jangan dipaksakan memang nggak ada pekerjaannya, di situ ada jenjangnya. Berarti itu salah tempat itu. Nah, artinya kan seperti saya sebutkan tadi, jabatan fungsi kan sifatnya nasional. Ketika kita berbicara nasional, maka sebetulnya bapaknya itu kan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu bisa pindah karena dari daerah A, dinas A itu bisa saja pindah ke KLHK ya karena rumah tanya tadi rumah dia sudah memang hebat utama ya harusnya ke KLHK nggak mungkin dia di dinas dan seterusnya itu kira-kira seperti itu yang perlu dilakukan jadi perlu dipetakan kembali kesesuaian antara rumah jabatan dengan jenjang jabatan yang ada di sana. Terima kasih. Ya, sampailah kita ke penghujung acara webinar terkait dengan pengembangan profesi jabatan fungsional polisi kehutanan karena waktu yang membatasi kita. Saya tidak berani menyimpulkan hasil diskusi kita. Saya ingin menyampaikan poin penting saja bahwa organisasi profesi polisi kehutanan ini akan kuat ketika ada sinergitas antara organisasi profesinya, organisasi pembina, dan utamanya dukungan dari pejabat fungsional itu sendiri. Ada hal yang menarik tadi adalah penguatan internal di masing-masing unit terkait dengan termasuk ke dalam pengembangan kompetensi agar polisi kehutanan di rumah-rumah, istilahnya tadi rumah-rumah ya, di rumah-rumah kecil itu bisa berperan sesuai dengan tugas jabatannya masing-masing. Kan masih banyak teman-teman mungkin yang jabatannya misalnya madya, tapi berperannya masih belum di madya. Sehingga tadi plan do check act ini perlu dilakukan penguatan internal termasuk penguatan kompetensi dari jabatan fungsional polisi kehutanan itu sendiri agar bisa melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tugas jabatannya. Sehingga seperti yang disampaikan Pak Kabiro tadi adalah merubah mindset dengan adanya Permenpan 21 ini ya terkait dengan bagaimana kita nanti menyambut SKP terintegrasi ya. Saya rasa demikian webinar pada hari ini. Saya mohon maaf ketika selama memfasilitasi proses diskusi ini ada hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada yang hadir secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.